Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dapat beraktivitas dan beribadah dengan aman, nyaman dan tentram. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Kultum bertemakan santri adalah pahlawan. Mengapa saya mengambil tema ini? Karena santri tidak hanya mengaji. Melihat histori kemerdekaan Indonesia, ternyata para pahlawan kemerdekaan kita itu rata-rata yaitu para santri. Oleh karenanya saya mengambil tema ini agar kita sebagai generasi penerus perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak melupakan para pahlawan kita yang telah berjasa, yaitu para santri. Dan momen ini masih pas dikarenakan baru saja kemarin kita telah memperingati Hari Santri pada tanggal 22 Oktober dan besok akan memperingati Hari Pahlawan pada tanggal 10 November. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Hari Pahlawan jatuh pada tanggal 10 November. Peringatan tersebut terjadi atas peristiwa yang telah terjadi pada masa silam, yaitu pada tanggal 10 November 1945, yaitu adanya pertempuran antara rakyat Surabaya melawan penjajah, yaitu pasukan Inggris. Pertempuran arek-arek Surabaya ini sebagai perlawanan terhadap para tentara Inggris. Hal yang melatar belakangi terjadinya 10 November tersebut yaitu karena pada sebelum tanggal tersebut pimpinan masyarakat Belanda yaitu bernama Mr. Bloekman itu secara sengaja mengibarkan bendera Belanda di atas Hotel Yamato Surabaya pada tanggal 19 September. Hal ini memicu para tentara milisi Indonesia murka. Ya memang murka lah, karena baru saja kita memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Kok tiba-tiba pada tanggal 19 September seorang pimpinan masyarakat Belanda mengibarkan bendera Belanda di atas hotel. Tentu saja itu memicu kemarahan rakyat Indonesia, terkhusus rakyat Surabaya. Dan atas peristiwa tersebut akhirnya tentara Indonesia menghabisi pasukan gabungan kecil Jepang dan Belanda. Dan peristiwa gencatan senjata pun tak terhindarkan. Dari peristiwa 19 September hingga 10 November puncaknya, berbagai peristiwa pun terjadi. Dan sampai Jenderal Malabi terbunuh, akhirnya memicu kemarahan penjajah dan akhirnya perang dengan rakyat Indonesia. Namun dalam hal ini saya akan menjelaskan bahwasanya dari rentetan peristiwa tersebut ada campur tangan para tokoh kiai kita, tak lain pada para kiai NU untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dari peristiwa tersebut akhirnya pada tanggal 22 Oktober, para tokoh kiai kita menghasilkan resolusi jihad. Para tokoh NU yaitu dalam sebuah buku yang ditulis oleh Martin van Brunessen yang berjudul Tradisi Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru, menyatakan bahwa tanggal 21 dan 22 Oktober itu para wakil cabang NU se-Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya dan menyatakan bahwa perjuangan kemerdekaan adalah jihad, yaitu perang suci. Dalam pertemuan tersebut akhirnya menghasilkan resolusi jihad yang pada dasar tersebut ditetapkan sebagai Hari Santri.
Hasil resolusi jihad tersebut membuat dampak yang sangat besar terhadap rakyat Surabaya khususnya dan para santri serta para jamaah NU menggelorakan semangat untuk melawan para penjajah. Sejak lama NU telah mengatakan bahwa perjuangan melawan Belanda adalah jihad fisabilillah. Para ulama NU menegaskan bahwa umat dan ulama di berbagai tempat mempunyai hasrat yang sangat besar untuk menegakkan agama Islam dan mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Niat ini tertuang dalam pertimbangan resolusi jihad bahwa menegakkan Republik Indonesia dalam hukum agama Islam termasuk sebagai satu kewajiban bagi seluruh umat Islam. Oleh karenanya, para tokoh kiai kita menyeru bahwasanya memperjuangkan kemerdekaan adalah jihad. Dan Rasul pun mencontohkannya dalam suatu riwayat bahwasanya Rasul pernah bepergian dan Rasul kembali dalam sebuah bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah. Beliau langsung mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi untanya, dia mempergerakkannya untuk mempercepat. Dan perilaku beliau sebagai rasa cinta kepada Madinah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari rentetan histori atau sejarah yang telah kita tahu tadi, dapat kita ambil hikmah dan dapat kita contoh bahwasanya para pahlawan kita telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia secara mati-matian, dan pahlawan tersebut rata-rata adalah para santri. Oleh karenanya kita jangan sampai melupakan jasa para pahlawan kita, yaitu para santri, dan kita harus selalu memperjuangkan negara kita agar apabila negara aman, kita sebagai umat yang beragama akan merasa nyaman dalam beribadah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Apabila saya dalam tutur kata saya banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.